Bayangkan, kamu sedang duduk sendirian di kamar hingga larut malam sambil scroll TikTok. Lalu tiba-tiba kamu mendengar suara ibumu dari ruang tamu yang meminta tolong. "Nak, tolongin ibu." Kamu langsung berdiri dan tanpa pikir panjang, kamu berjalan keluar kamar. Sesampai di ruang tamu, kamu tidak melihat ibumu. Dan kamu baru teringat ibumu sedang tidak ada di rumah. Kamu benar-benar sendirian di rumah malam itu. Lalu terdengar suara ibumu lagi di ruang dapur. "Ayo nak, sini cepat." Yang memanggilmu untuk datang ke dapur yang sangat gelap itu. Kamu sadar itu bukan ibumu. Tiba-tiba di dalam kegelapan muncullah sosok makhluk. Dia adalah The Mimic yang meniru suara ibumu. "Ayo nak, sini cepat." Kamu ketakutan setengah mati. Dia mendekat, terus mendekat sambil membuka mulut dan memakanmu. Saat The Mimic mau memakanmu, kamu sadar kamu adalah Kamen Rider. NANI?! Disitulah kamu berubah. Sudah saatnya aku berubah. Henshin. Tidak akan kubiarkan kamu memakanku. Rasakan tendangan ilahi. Siap. Jangan. Hai teman-teman semuanya. Siapa dari kalian yang waktu dulu pernah merasa dipanggil oleh seseorang, tapi ketika kalian menoleh, tak ada siapapun di sana? Atau mungkin kamu mendengar suara ibumu dari kamar tidur, padahal kamu tahu ibumu sedang tidak di rumah. Jadi, siapa dia? Beberapa orang menganggap itu hanya halusinasi, tapi ada sebagian besar percaya itu adalah ulah The Mimic, makhluk misterius yang mampu meniru suara. Serem juga ya. Dalam video ini, kita akan membahas kisah The Mimic dan mencari tahu siapa sebenarnya The Mimic, dari asal-usulnya, mengapa The Mimic menjadi salah satu makhluk paling ditakuti di seluruh dunia, bahkan sampai dibuat film dan juga video game tentang dirinya. Dan pesan moral apa yang bisa diambil dari kisah The Mimic? Nonton terus video ini sampai habis tanpa skip ya, sebagai bentuk support terhadap channel kecil ini. Bagi kamu yang penasaran dengan videonya, langsung saja siapkan cemilannya dan jangan lupa kamu berikan like jika kamu suka. Oke? Yuk langsung saja kita bahas tentang makhluk peniru suara, The Mimic. Dalam video game dan film, The Mimic digambarkan sebagai makhluk yang dapat meniru suara siapapun, bahkan suara paling familiar yang sering kamu dengar. Dia lebih berbahaya karena ia tidak punya bentuk yang pasti. Ia bersembunyi di tempat yang gelap. Dia memanggilmu dan meniru suara dari orang terdekatmu agar membuatmu percaya. Begitu kamu percaya bahwa suara itu benar, maka ia akan mendekat, dan setelah itu tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi padamu. Beberapa orang bilang dia akan memakanmu dan menggantikanmu untuk selamanya. Di setiap tempat selalu ada cerita tentang suara misterius, tentang orang yang dipanggil saat malam hari. Tapi ketika dicari, tidak pernah ada siapapun di sana. Dan di balik semua cerita itu, ada satu nama yang selalu muncul, The Mimic. Makhluk ini bukan sekadar hantu, dia adalah entitas yang dapat meniru berbagai macam suara. Ada beberapa cerita dari penduduk hutan Amazon yang menyebut tentang roh peniru. Roh hutan yang bisa meniru suara anggota keluarga untuk memancing mereka masuk ke hutan dan tidak pernah kembali lagi. Sementara di Eropa Timur, ada kisah tentang entitas bayangan yang dapat meniru suara ibu korban dan memanggil mereka dari balik kabut. Namun tidak ada yang tahu pasti bentuknya, karena tidak ada yang pernah kembali dengan waras. Beberapa teori menyebutkan bahwa The Mimic bukan sekadar makhluk, tapi pantulan sisi tergelap manusia.
Ketika seseorang kehilangan orang terdekatnya atau merasa kesepian secara ekstrim, jiwa mereka jadi rapuh dan disitulah The Mimic datang. The Mimic bukan seperti hantu biasa yang hanya menampakkan diri. Ia manipulasi pikiranmu. Begitu kamu menjawab panggilan suaranya, kamu akan dimakan olehnya. Dan lebih buruknya, jiwamu diambil dan suaramu akan menjadi bagian dari koleksinya. Itulah kenapa dalam banyak cerita, The Mimic disebut sebagai makhluk peniru suara. Karena dia menyimpan semua suara yang pernah ia curi dari para korban. Dan ia bisa memakainya kapan saja, pada siapa saja. Bayangkan ini, kamu baru saja pulang kerja, rumahmu kosong. Tiba-tiba kamu dengar suara ibumu memanggil, "Nak, sini bentar." Suara itu terdengar dari dalam kamar. Kamu mendekat, tapi begitu kamu buka pintu, tidak ada siapa-siapa. Kamarnya gelap dan ibumu sedang di luar kota. Itulah mimpi buruk yang dibawa oleh The Mimic. Yang membuat The Mimic jauh lebih menakutkan daripada hantu biasa adalah karena ia membunuh lewat keraguan. Ia menyusup ke celah paling halus dari pikiran kita, kepercayaan, kedekatan, kebiasaan, dan juga emosi. Karena saat kamu mendengar suara ibumu memanggil, bagaimana mungkin kamu tidak menjawab? Dan saat kamu menyadari bahwa itu bukan mereka, segalanya sudah terlambat. Dalam banyak kasus penampakan The Mimic, korbannya tidak mati secara fisik, tapi secara mental. Ada yang kehilangan arah, ada yang mengurung diri, ada yang terus mendengar suara-suara aneh, bahkan di siang hari. Dan yang paling mengerikan, ada yang mulai mendengar suaranya sendiri dari luar rumah, memanggil dirinya sendiri. Inilah alasan kenapa The Mimic begitu menakutkan, karena tidak ada yang lebih mengerikan daripada kehilangan kendali atas realitas yang paling kamu yakini. Ketika kamu tak bisa membedakan mana suara asli dan mana suara iblis, The Mimic tidak hanya membuat kita takut, ia membuat kita mempertanyakan segalanya. Dan itulah bentuk teror paling murni. Ketika kamu tidak tahu apa yang harus dipercaya lagi, bahkan dirimu sendiri. Pada akhirnya, kisah The Mimic bukan hanya tentang makhluk peniru suara yang mengintai di balik kegelapan, tapi dia adalah simbol dari bahaya yang menyamar dalam bentuk yang paling kita percaya. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah The Mimic adalah jangan percaya begitu saja pada apa yang kamu dengar, terutama saat kamu sedang rapuh. Kita hidup di dunia yang penuh gangguan, dari luar maupun dari dalam. Dalam hidup ini, kita sering mencari kenyamanan dari suara-suara di sekitar kita. Dari kata-kata manis, dari pujian, hingga suara yang terasa akrab. Dan ketika kita membiarkan suara-suara itu menguasai kita, kita bisa kehilangan arah, kehilangan jati diri, bisa menjadi bagian dari suara yang bukan milik kita lagi. Dan dari itulah mengapa kita harus bisa membedakan mana suara yang berasal dari cinta sejati dan mana yang hanya meniru untuk menghancurkanmu. Subscribe.